tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua berbahagia ya. Kita sudah memasuki kelas yang ke-6 ya. Sejak kelas yang minggu lalu kita sudah mulai masuk ke topik Abhidhamma ya. Jadi saya harapkan Anda mengulang terus di rumah ya, dan inilah mengapa itu rekaman videonya kita upload terus, kemudian materi presentasinya juga ada di website kita, supaya Anda bisa mengulang ya. Juga mungkin saran saya, Anda mulai juga mendengarkan rekaman Abhidhamma Made Easy. Kan ada di YouTube juga ya, Abhidhamma Made Easy gitu. Karena di kelas tersebut saya mencoba untuk membahas topik yang sama yang Anda pelajari di sini kali ini ya, di bab pertama ini, tetapi dari sudut yang berbeda. Mungkin banyak sekali informasi yang tidak saya sampaikan ulang lagi di kelas ini, seperti tentang dua jenis kebenaran dan juga tentang poin-poin yang lain. Ada beberapa poin yang saya yakin bermanfaat juga buat Anda. Jadi coba Anda dengarkan juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Ada di YouTube Abhidhamma Made Easy yang tentang kesadaran ya, jadi pengetahuan Anda menjadi semakin lengkap. Nah, saya harap Anda juga sudah mendapatkan tabel ya. Saya minta satu panitia tabel fotokopi ya. Ya, terima kasih ya. Ini pun juga dibagikan juga untuk Anda hafalkan. Tapi pelan-pelan, tidak apa-apa, karena satu semester nanti Anda hanya menghafalkan ini saja, tidak banyak kok, pelan-pelan saja ya. Kita akan pelajari bersama-sama, bukan satu hal yang sulit ya, nanti kita akan baca bersama-sama. Baik, kemudian juga jadi pada malam hari ini kita akan masuk ke topik yang berbeda, yakni bumi beda cita. Jadi membedakan cita berdasarkan buminya ya, berdasarkan tingkatannya. Jadi kita mau mencoba menganalisa cita, kesadaran itu ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan tingkatannya, dan nanti juga akan saya sampaikan dianalisa berdasarkan dhamma atau cetasika yang muncul bersamanya, atau perasaan yang membedakannya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kesadaran atau tentang cita, dari awal saya ingatkan kepada Anda, kalau Anda masih menganggap ada yang namanya aku di dalam diri Anda, maka si aku itu sebenarnya hanyalah cita ini, kesadaran ini. Plus nanti bab kedua tentang cetasika, tentang faktor-faktor batin ya, seperti perasaan, persepsi dan lain sebagainya. Inilah yang Anda anggap sebenarnya sebagai aku ya. Jadi lihat, sangat penting sekali untuk memahami cita dan cetasika atau semua topik di dalam Abhidhamma, karena dengan demikian maka Anda akan lebih mempunyai pemahaman yang lebih bagus lagi tentang apa yang selama ini Anda anggap sebagai satu wujud yang solid, yang menjadi identitas Anda, menjadi identitas keakuan Anda. Karena ya, keakuan Anda lah Anda menderita ya. Semua orang menderita karena keakuannya, karena mempersepsikan secara keliru, menganggap ada yang namanya aku, identitas diri di dalam, baik itu di dalam tubuh jasmani kita maupun di dalam persepsi kita, di dalam batin kita ya. Ada satu wujud yang kita sebut sebagai si aku, identitas kita. Dan inilah mengapa seseorang yang mengalami pencerahan tingkat pertama menjadi seorang pengarung arus atau menjadi seorang sotapanna,
Salah satu yang dihancurkan adalah sakkaya didik, pandangan salah tentang identitas diri. Jadi lihat, di dalam tahapan yang paling awal, tahapan pencerahan, yang dihancurkan adalah pemahaman yang salah tentang identitas keakuan Anda. Ya. Dan tadi saya katakan, apa yang Anda anggap sebagai aku ini sesungguhnya hanyalah cita yang malam ini kita mulai pelajari, dan juga nanti di bab kedua cetasika. Ya, dan cita dan cetasika ini, ya, prosesnya atau juga dengan rupa, dengan jasmani nanti di bab ke-6 gitu. Semuanya ini hanyalah satu fenomena yang muncul, bertahan sesaat, lenyap. Dan lenyap selamanya, tidak mungkin kembali lagi. Jadi kalau Anda menganggap misalkan keakuan Anda adalah perasaan, padahal perasaan itu muncul kemudian lenyap. Sehingga pada saat perasaan Anda lenyap, harusnya Anda juga tahu bahwa Anda juga lenyap. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Kalau Anda sudah tidak melekat pada identitas keakuan Anda, maka kehidupan menjadi lebih ringan. Dan secara alamiah kilesa, kekotoran batin atau emosi-emosi negatif yang sangat merusak juga akan lenyap. Inilah pencerahan. Pada saat batin Anda bebas dari segala emosi yang negatif, segala kilesa, segala kekotoran batin. Dan itu bisa dimungkinkan dengan mencapai tahap yang paling awal, yakni menghancurkan pandangan salah tentang identitas keakuan kita ini. Ya. Nah, mari kita pelajari. Apakah si aku ini? Cita, seperti di tabel yang sudah dibagikan oleh panitia, oleh pengurus, ada jumlahnya ada 89, ya, atau garis miring 121, ya, bukan dan itu, atau itu 89 atau 121, ya. Artinya apa? Kalau dianalisa dengan lebih detail lagi, maka cita kita itu, kesadaran kita, ya, saya prefer Anda mulai familiar dengan bahasa Pali lah, kata-kata Pali, ya, saya menggunakan cita aja, ya. Bahwa cita ini, meskipun cita itu hanya satu sesungguhnya, sebagai satu fenomena batin, fenomena mental, batin kita ini ya satu fenomena saja gitu yang disebut cita, ya, dan nanti cetasika. Tetapi kalau cetasika ada banyak, kalau cita hanya ada satu. Tetapi pada saat dianalisa berdasarkan tempat di mana dia muncul, berdasarkan perasaannya, berdasarkan cetasika-cetasika yang muncul bersamanya, maka kalau dianalisa, ya, akan menghasilkan variasi yang jumlahnya 89 kalau dianalisa secara singkat. Tetapi kalau dianalisa secara detail, kita mencoba menganalisa jana, pencapaian jananya, maka keseluruhannya akan menjadi, variasinya akan menjadi 121, ya. Ini yang akan kesemuanya kita pelajari di dalam kelas ini. Nah, sebelum kita masuk, saya harap Anda juga sudah ingat tentang syair-syair di dalam Abhidhamma Tak Sanggaha. Ingat belum? Ingat nggak? Hah? Ingat, ya? Sama Sambuddhama tulang sasa dhamma ganutamang gitu. Terus abhiwadya pasisang abhidhamma tak sanggaham tata wuta bidamata catuda paramatato citang cetasikang rupang nibbanamiti sabada tata citang tawa catu bidang hoti kama wacarang rupa wacarang arupa wacarang lokutaran ceti. Itu dari awal sampai syair yang sekarang. Sama Sambuddhama tulang sasadama ganutamang abhiwadya basisang abhidhamma tak sanggaham. Syair yang pertama apa tadi? Setelah menghormat dengan sepenuh hati kepada sama Sambuddha bersama dengan Saddhamma dan komunitas yang utama, saya akan berbicara Abhidhamma Tak Sanggaha, tentang segala hal yang ada di dalam Abhidhamma. Kemudian syair yang kedua masih ingat nggak? Tata wuta bidamata catuda paramatato citang cetasikang rupang nibbanamiti sabada. Yang dibicarakan di dalam Abhidhamma, di sana di dalam Abhidhamma, dari sudut pandang para mata ada 4, yakni apa?
cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Nah, Anda harus paham ini. Bahasa Indonesianya saja. Tetapi technical term seperti cita, cetasika, rupa, dan nibbana, kalau bisa Anda hafalkan. Anda tidak perlu menghafal seperti saya. Tata, uta, bida, mata, catuda, paramata, itu tidak perlu. Anda hafalkan saja cita, cetasika, rupa, dan nibbana, 4 dharma yang hakiki, ya, yang benar-benar ada, ya. Selebihnya di luar yang 4 ini semuanya hanyalah realitas konvensional, tidak eksis, ya. Ya, ini yang sering menipu kita sehingga mengambil kebahagiaan kita, mengambil kedamaian kita, menghancurkan kedamaian kita. Nah, mari kita lihat. Kita akan masuk ke dalam kesadaran atau cita, dan tadi di awal sudah saya sampaikan kita akan mencoba menganalisa cita berdasarkan tingkatannya, ya. Tadi yang Anda sudah baca syairnya adalah di sana, artinya di dalam Abhidhamma itu pertama-tama, jadi pertama kali kesadaran dibagi menjadi 4. Ya, yaitu kesadaran lingkup indrawi, kesadaran lingkup materi halus, kesadaran lingkup non materi, dan kesadaran adi duniawi. Anda baca juga bahasa palinya ada di sini nih, yang A, B, C, D. Ada kan di handout yang dibagikan. Anda mari kita baca sama-sama. Yang A, kama wacara cita, kesadaran lingkup indrawi. Kemudian B, rupa wacara cita, kesadaran lingkup materi halus. C, arupa wacara cita, kesadaran lingkup non materi. Yang keempat, lokuttara cita, kesadaran adi duniawi, ya. Ini juga harus Anda hafalkan. Jadi berdasarkan tingkatannya itu kesadaran dibagi 4. Kama wacara cita, rupa wacara cita, arupa wacara cita, dan lokuttara cita, ya. Penjelasan dari tikanya, dari subkomentarnya dijelaskan seperti ini, dari 4 topik yang ada di dalam Abhidhamma. Maka kesadaran akan dianalisa pertama kali, ya, sebelum yang lainnya. Maka kesadaran dianalisa terlebih dahulu berdasarkan tingkatan, itu saya beri garis bawah, juga dianalisa berdasarkan jenisnya dan juga asosiasi dan lain-lain. Jadi bumi, jati, sampai yoga, adiwasena, ya, akan dianalisa berdasarkan faktor-faktor pembeda. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita sedang berbicara tentang realitas yang hakiki yang Anda anggap mungkin selama ini sebagai makhluk atau sebagai aku. Dan mari kita lihat, ya, bahwa sebenarnya yang kita anggap sebagai makhluk, aku, roh, itu sesungguhnya hanyalah cita ini plus cetasika nantinya, ya. Jadi berbeda dengan para ilmuwan yang hanya mampu mengamati fenomena yang bersifat material. Kan saat ini ilmuwan-ilmuwan di dunia ini hanya mampu mengamati fenomena yang disebut material, kan. Kaum fisika sudah bisa menganalisa jauh sekali tentang alam semesta, tentang Big Bang, tentang black hole, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda cermati, semua penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan modern ini hanyalah penemuan yang terbatas pada satu fenomena yang sifatnya material, materi, ya. Mereka tidak mampu menganalisa fenomena yang bersifat non-material, yakni batin kita ini, ya. Tidak ada yang mampu. Mereka hanya mencoba untuk menganalisa fenomena yang disebut batin non-material ini berdasarkan tanda-tanda yang mereka temukan di fenomena material. Seperti misalkan mereka menganalisa kualitas atau sifat seseorang berdasarkan bentuk otaknya, ya, garis-garis di dalam otaknya, lipatannya, dan lain sebagainya. Jadi masih mendasarkan analisanya pada segala sesuatu yang bersifat material. Tetapi Buddhism lebih menekankan analisanya pada sesuatu yang bersifat non-material, seperti batin kita, pikiran kita, perasaan kita, persepsi kita, emosi kita yang negatif maupun emosi yang positif, dan lain sebagainya. Kenapa? Inilah keunggulannya Buddha, dan inilah keunggulannya Buddhism. Karena Buddha
ya, melihat bahwa faktor batin ini adalah faktor yang paling penting di dalam kehidupan semua makhluk. Makhluk bahagia dan menderita karena batinnya ini. Ya, jadi batin adalah instrumen yang utama untuk semua makhluk di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan inilah mengapa buat Anda juga menjadi penting sekali untuk memahami batin Anda. Ya. Jadi sekarang Anda tahu bahwa batin Anda itu meskipun hanya satu wujudnya, tetapi karena sifatnya munculnya di tingkatan-tingkatan yang berbeda, kalau dianalisa variasinya bisa menjadi 89 ataupun 121. Nah, kita mengedepankan analisa yang pertama ini cita, ya, bukannya material. Kenapa? Karena itu tadi, kita ingin mencari sebab penderitaan ini apa. Dan kita ingin mencari, mempelajari penderitaan ini dengan sebaik-baiknya seperti dalam kebenaran mulia yang pertama. Dan semuanya itu kalau Buddha mengatakan ada di dalam tubuh dan batin ini, ya. Dan faktor yang paling penting, paling instrumental adalah batin. Karena seseorang yang mencapai pencerahan itu artinya adalah seseorang yang sudah berhasil memahami proses kehidupan ini dengan benar dan kemudian menghancurkan kilesa, menghancurkan loba, dosa, moha, dan semuanya ini adalah batin, keadaan yang bersifat non material, ya. Nah, tadi dikatakan berdasarkan tingkatan itu ada 4, kama, wacara, cita. Silahkan dibaca bersama-sama. Ya, bahasa Indonesianya ada di tabel yang sudah dibagikan. Nah, sekarang kita analisa berdasarkan jenisnya, ya, jati, ya. Mari dibaca juga supaya Anda familiar. Aku salah. Jadi berdasarkan jenisnya pun juga ada 4, yakni aku salah cita atau kesadaran aku salah, kesadaran yang tidak berguna atau buruk, ya, kesadaran yang tidak baik itu, ya. Kusala cita, kesadaran yang baik. Wipaka cita, kesadaran yang resultan. Dan kiriya cita atau kesadaran fungsional. Nah, seringkali pernah saya mendapat pertanyaan, Bante, katanya Abhidhamma yang ada di Abhidhamma Tak Sanggaha berbeda dengan yang ada di dalam Abhidhamma Pitaka gitu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ada, Bante. Karena buktinya yang di Abhidhamma Tak Sanggaha ini tidak ada di Abhidhamma Pitaka gitu. Saya katakan yang namanya Abhidhamma Tak Sanggaha yang kita pelajari ini kan ringkasan. Jadi guru Anuruddha meringkas Abhidhamma Pitaka, ya. Karena untuk mempelajari langsung Abhidhamma Pitaka itu sulit sekali. Oleh karena itu kita membutuhkan ringkasan. Dan karena namanya ringkasan, jadi guru ini mempunyai pertimbangan yang tersendiri. Jadi memang komposisinya bisa berbeda dengan apa yang ada di khususnya Dhamma Sanggani gitu. Di dalam Abhidhamma Tak Sanggaha yang kita pelajari ini urut-urutan cita berdasarkan jati atau jenisnya dibedakan menjadi yang pertama akan dianalisa adalah akusala cita, kesadaran yang tidak baik. Tetapi kalau Anda masuk ke kitab Abhidhamma yang pertama tentang Dhamma Sanggani, Anda akan menemukan syair yang mengatakan pertama kusala dulu, kusala dhamma dulu. Kusala dhamma, abhaya kata dhamma, dan seterusnya. Jadi urut-urutannya berbeda, tetapi maknanya sama. Apa yang dipelajari itu sama saja, tidak ada perbedaan, ya. Nah, saya akan jelaskan dulu, itu aku salah cita. Kesadaran yang tidak baik, itu artinya kesadaran yang kalau menurut Abhidhamma ada istilah yang mempunyai akar. Jadi kita mengenal ada 6 jenis akar. Ya, ini 3 akar buruk, 3 akar baik, ya. Dalam hal aku salah cita, maka kesadaran yang tidak baik ini ya berakar pada 1 atau 2 akar yang buruk. Akar yang buruk itu apa saja? Loba, dosa, moha. Akar yang baik,
loba, dosa, moha, ya. Nah, disebut kesadaran tidak baik, akusala cita, karena jenis kesadaran ini berakar, muncul dari satu atau dua akar yang tidak baik. Ya, bisa loba, muncul dari kesadaran yang berakar dari keserakahan dan juga delusi, moha, atau kesadaran yang berakar pada dosa dan juga moha, atau juga hanya kesadaran yang berakar pada moha saja, ya. Itu yang disebut kesadaran akusala tidak baik. Kesadaran inilah yang sesungguhnya melakukan kejahatan. Jadi bukan Anda yang melakukan kejahatan, keakuan Anda yang melakukan kejahatan, tetapi akusala cita ini jumlahnya ada 12 akusala cita, kesadaran yang tidak baik. Jadi kalau seseorang melanggar sila, bukan orang tersebut melanggar sila, yang melanggar sila ya si akusala cita ini. Ya, jadi lihat, persepsi Anda mulai pelan-pelan akan saya arahkan untuk berubah. Bukan Anda yang melakukan kejahatan, tetapi akusala cita. Aman kan Anda kan? Bukan Anda loh. Jadi aku salah cita ini yang melakukan kejahatan, aku salah cita ini yang marah-marah, aku salah cita ini yang punya nafsu, aku salah cita ini yang sombong, aku salah cita inilah yang melakukan karma buruk dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang jenis kedua adalah kusala cita, Anda pahami sebagai kebalikannya, mempunyai akar baik, yakni kebalikannya apa tadi? Loba, dosa, dan moha. Kemurahan hati, cinta kasih, dan juga kebijaksanaan, ya. Nah, karma baik itu yang melakukan ya kusala cita ini, ya. Kalau Anda sedang berbuat baik, sebenarnya yang melakukan ya kusala cita ini, ya. Karena tidak ada yang namanya Anda, tidak ada yang namanya aku, ya. Kusala cita inilah yang berbuat baik, ya. Nah, didefinisikan sebagai akusala. Ini sangat menarik. Abhidhamma sampai detail sekali mendefinisikan. Kenapa disebut akusala? Kenapa disebut tidak baik? Karena ada 3 poin yang harus Anda catat mungkin. 1, secara mental. Secara batiniah, secara mental sehat. Tidak sehat. Kalau seseorang marah-marah, batinnya tidak sehat. Siapapun, tidak ada pengecualian. Ya. Anda marah-marah, batin Anda tidak sehat. Binatang marah-marah, batin binatang tersebut tidak sehat. Gitu ya. Semua. Secara mental tidak sehat. Kedua, secara moral, pantas dicela. Siapa yang mencela tentu orang bijaksana. Karena orang yang tidak bijaksana, dia akan memuji orang yang marah-marah. Hebat lo kamu lo, bisa marah-marah kayak gitu. terus. Ya. 2, secara moral pantas dicela. Dicela ya berarti ya. Kan tadi kita berbicara tentang akusala kan. Secara mental tidak sehat, secara moral pantas dicela, dan yang ketiga membuahkan hasil berupa penderitaan. Karena sudah jelas tidak ada akusala cita menghasilkan kebahagiaan. Tidak ada orang serakah itu keserakahannya menghasilkan kebahagiaan. Tidak ada kemarahan menghasilkan kebahagiaan, sudah jelas. Akusala cita muncul, buahnya apa nanti kalau dia berbuah pasti berupa penderitaan. Nah, sebaliknya sekarang kusala cita definisinya tinggal Anda balik. Berarti secara mental apa? Sehat. Secara moral dipuji oleh orang bijaksana gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuahkan hasil berupa kebahagiaan, bagus. Kemudian yang ketiga, wipaka cita, dalam kurung resultan, kesadaran resultan atau kesadaran buah. Jenis kesadaran wipaka ini sesungguhnya yang menikmati buah dari kama Anda. Kalau Anda sedang memetik buah kama, maka yang menikmati wipaka cita, bukan Anda menikmati buah kama, tapi wipaka cita sedang muncul, ya, resultan, buah dari kama, ya. Bisa juga nanti kalau dengan bahasa Pali, akusala wipaka cita, kesadaran buah kama buruk, atau yang sebaliknya kusala wipaka cita, kesadaran buah kama baik. Ya, nanti kita juga semua ini akan pelajari. Kemudian yang ketiga, kirya cita atau fungsional, ya. Kenapa disebut kesadaran fungsional? Karena kesadaran ini hanya muncul untuk melakukan fungsinya saja, tugasnya saja, dan setelah itu dia lenyap kembali tanpa meninggalkan potensi kama.
Sehingga dia tidak bisa disebut dia kama juga bukan, dan dia disebut buah kama juga bukan, ya. Jadi ini hanyalah fungsional saja, ya. Jadi kedua jenis yang terakhir tadi, wipaka cita dan kirya cita, disebut abhyakata, tidak tentu. Kita tidak bisa menentukan apakah ini kusala atau ini akusala, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat sekarang, Anda mulai saya ajak untuk memecah-mecah fenomena kehidupan ini. Ini yang disebut metode analisa. Di dalam Abhidhamma, semua fenomena yang menurut kita, menurut orang yang tidak tercerahkan atau belum tercerahkan, itu sebagai wujud fenomena yang solid, yang keras, padat, ya, mulai dipecah, dianalisa sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, ya. Setelah dianalisa fenomena tersebut, kemudian nanti di bab-bab akhir kita akan mensintesakannya lagi. Dengan demikian Anda akan benar-benar dirubah cara pandang Anda, persepsi Anda, kebijaksanaan Anda yang selama ini sudah mengikuti Anda, dibongkar secara pelan-pelan oleh Abhidhamma, ajaran Abhidhamma, dan kemudian nanti di akhir disintesakan lagi. Setelah disintesakan, harapannya Anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik lagi terhadap diri Anda, terhadap kehidupan Anda, dan lain sebagainya. Dengan demikian Anda akan mulai bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda, ya. Nah, cita juga akan kita analisa berdasarkan asosiasi dhammaknya, artinya dhamma yang muncul bersamanya, ya. Jadi ada cita yang muncul dengan loba dan dosa, loba dan moha, gitu ya. Loba dan dosa, keserakahan dan kebencian tidak bisa muncul bersama-sama, sifatnya berbeda. Keserakahan itu sifatnya menggenggam objek, kebencian sifatnya menolak objek. Jadi secara sifat karakteristik sudah berbeda. Jadi inilah mengapa kalau Anda sedang marah-marah maka keserakahan tidak bisa muncul. Demikian pula sebaliknya. Jadi berdasarkan cetasika-cetasika yang muncul bersamanya, maka cita dianalisa sampai kemudian kita menemukan sejumlah 89 dan 121, ya. Kita akan menganalisa kesadaran berdasarkan tingkatannya. Ya, di dalam Abhidhamma Sanggaha, analisa yang pertama adalah cita yang tidak baik dulu, kesadaran yang tidak baik dulu. Kenapa? Di dalam kitab Tika atau sub komentarnya dijelaskan Dhamma anupuba panita. Artinya apa? Dhamma, batin kita ini sesungguhnya meningkat kualitasnya secara bertahap. Semakin tinggi alam kehidupan yang Anda berhasil capai, ya, maka kualitasnya akan meningkat secara bertahap. Kualitas batin kita ini lebih baik dari kualitas mereka yang hidup di alam bawah. Tetapi kualitas batin kita tidak sebaik kualitas batin mereka yang terlahir di alam di atas kita, alam surga, alam Brahma, materi halus maupun alam Brahma non materi. Tetapi ingat, selama kita masih terlahir lagi, meskipun tingkatan cita atau kesadaran kita sudah bersih seperti mereka yang lahir di alam arupa Brahma, tapi mereka masih di dalam samsara, kehidupannya tidak kekal. Cepat atau lambat mereka harus keluar dari alam tersebut, dan setelah itu ada penderitaan lagi, ya. Aspirasi kita tidak untuk terlahir di alam surga. Ini menarik. Sejak menjadi Buddhis, saya tidak pernah dari awal sampai hari ini mengimpikan kelahiran di surga. No. Mempunyai aspirasi untuk rindu, menginginkan kelahiran di surga. No. Ya, kalaupun masih di karma baik saya berbuah lagi, saya ingin terlahir lagi sebagai manusia dan melanjutkan perjalanan spiritual. Tentu saja aspirasi tertinggi adalah tidak ingin terlahir lagi kalau bisa di dalam kehidupan kali ini. Tetapi kalaupun masih harus lahir lagi, saya mempunyai aspirasi untuk terlahir di alam manusia, ya. Jadi Dhamma meningkat kualitasnya secara bertahap di 4 tingkatan eksistensi. Itu artinya 4 tingkatan kehidupan, ya. Tadi sudah secara sekilas kita baca ada 4 tingkatan alam kehidupan, ya, yakni kama bumi, alam di mana
indera, panca indera dan objek-objeknya ini memegang peranan penting di dalam kehidupan seperti di 11 alam kehidupan, atau juga alam yang atas, alam rupa Brahma dan alam arupa Brahma, berarti udah ada 3 alam. Kemudian yang keempat adalah alam yang lokutera, yang melampaui dunia, di mana akhirnya kalau Anda berhasil memunculkan cita yang namanya lokutera cita, maga cita dan pala cita, maka proses Anda keluar dari samsara terjadi secara bertahap. Kalau Anda seorang sotapanna, maka maksimal 7 kali kelahiran Anda lagi Anda punya, maksimal. Bisa kurang dari 7 kali kelahiran. Oleh karena itulah penjelasan didasarkan pada urutan yang rendah dulu, tinggi, lebih tinggi, dan juga paling tinggi, ya. Yang pertama adalah seperti di dalam tabel yang dibagikan itu, yang A, kama wacara cita. Artinya apa? Dalam kitab subkomentar dijelaskan, kesadaran dengan hasrat sensual atau kama yang aktif bergerak di dalam mengejar objeknya. Ini jenis tipe kesadaran kita yang masuk dalam kategori kama wacara cita. Itu adalah jenis kesadaran yang aktif mengejar objek-objek panca indera, ya, hasrat sensual. Lihat, kita selama ini diombang-ambingkan oleh objek panca indera kita, kan? Ingin melihat sesuatu yang enak, menghindari objek mata yang tidak enak, dan seterusnya. Kehidupan kita diombang-ambingkan oleh panca indera ini, ya. Atau alternatif lain itu penjelasan pasif, yakni kama adalah eksistensi atau alam kehidupan yang dihasratkan, yang diinginkan, yaitu 11 alam kehidupan sensual, kehidupan indrawi, ya. Kama bumi ada 11, yakni 4 alam kehidupan yang bawah, neraka, peta, asura, binatang, kemudian yang kelima alam manusia, dan ditambah 6 alam dewa. 11 alam ini disebut alam sensual, hasrat sensual yang kama wacara, alam lingkup indrawi, ya. Kama wacara cita sangat aktif di 11 alam tersebut, ya, walaupun cita tersebut juga bisa muncul di alam Brahma, baik itu rupa Brahma maupun arupa Brahma. Tetapi definisi ini mengandung arti bahwa kama wacara cita, jenis cita yang ini, ya, tingkatan cita yang ini biasanya muncul di 11 alam kehidupan tadi. Kadang-kadang dia bisa muncul di alam yang atas, ya, tetapi sering kali muncul di 11 alam, termasuk di alam manusia, ya. Kemudian rupa wacara cita dan arupa wacara cita juga dipahami dengan cara yang sama. Artinya jenis rupa wacara cita atau tingkatan rupa wacara cita itu adalah jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam Brahma, materi halus, rupa Brahma, ya. Biasanya ada kata-kata biasanya muncul di alam tersebut, artinya kadang dia muncul juga di alam manusia, kadang dia bisa muncul di batin Anda. Kalau Anda mencapai jana, maka ini adalah kesadaran jana, ya. Kalau Anda mencapai jana, maka jenis kesadaran inilah yang muncul. Jadi kesadaran tersebut muncul di alam manusia, ya. Dan ini saya berikan informasi tambahan, kita mengenal ada rupa jana, jana yang masih memakai objek materi halus dan berhubungan dengan rupa bumi atau alam kehidupan Brahma yang masih mempunyai tubuh yang halus. Kemudian arupa jana atau jana non material nanti akan berhubungan dengan, kalau menghasilkan buah, dia akan membuat Anda terlahir di alam Brahma yang non materi atau Brahma arupa, ya. Nah, di dalam tabel 1 Anda lihat yang poin A itu kama wacara cita ada angka 54, betul? Berarti kama wacara cita itu kalau dianalisa nanti Anda akan mendapatkan 54 jenis variasinya, ya. Dan dibagi menjadi 3 kelompok, itu lihat nomor 1, 2, 3. Aku salah cita, di sebelah kanan ada angka 12, berarti aku salah cita ada 12. Aku salah cita pun dibagi menjadi 3, yakni dibaca loba, mula, cita, dosa, mula, cita, moha, mula, cita, ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, ya.
Mari kita lanjutkan. Tingkatan yang terakhir adalah yang disebut lokutra, ya. Melampaui dunia artinya. Disebut lokutra, ini dari kitab subtafsir. Magga cita, cita itu kesadaran, magga itu jalan, dan pala cita kesadaran buah, ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena kalau kesadaran tersebut muncul di batin Anda, maka Anda akan pergi melampaui dunia samsara ini, ya. Atau di dalam teks sering disebutkan juga dunia pancakanda, upadana kanda, dunia 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan Anda, di mana proses Anda keluar dari samsara akan terjadi, ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena magga cita, pala cita sudah menghancurkan kilesa dalam levelnya tertentu, atau asawa, noda batin mulai hancur, ya. Jadi batin kita ini masih ternoda. Apa itu noda batin? Sabar. Nanti Anda akan belajar apa itu noda-noda batin, ya. Atau Anda bisa temukan sendiri di rumah nanti. Atau definisi keduanya disebut melampaui dunia karena kesadaran tadi, magga cita dan pala cita, kesadaran jalan dan kesadaran buah, yakni kesadaran pencerahan, ya, dengan kata lain, bersama-sama dengan nibbana, dikarenakan kualitasnya yang di atas, ya, ini menghancurkan kilesa, asawa, dia melampaui dan di atas dunia. Jadi dengan alasan ini mereka disebut lokutra, ya. Ini definisi-definisinya. Jadi secara prinsip inilah kesadaran pencerahan. Kalau Anda ingin menjadi sotapana, sakadagami dan anagami dan arahat, maka Anda harus berlatih meditasi supaya lokutra cita ini muncul. Karena apa? Lokutra cita ini objeknya adalah nibbana, dan proses penghancuran kilesa, kekotoran batin akan terjadi. Jadi lihat, yang merealisasi nibbana siapa? Lokutra cita, bukan si aku, bukan Anda, ya. Nah, kemudian dari Abhidhamma Sanggaha ada lagi syair dari semuanya, ya. Apakah yang termasuk di dalam kesadaran lingkup indrawi, kan seperti itu, ya. Jadi dibagi menjadi 3 tadi, yang berakar pada loba, yang berakar pada dosa, dan yang berakar pada moha. Malam hari ini kita hanya mempelajari kesadaran yang berakar pada loba saja. Ada 8, ya. Mari kita baca bersama-sama. Didik kata sampai asangkarika mekang, ya, bahasa Indonesianya. Saya harap Anda memperhatikan faktor pembeda. Ada 3 faktor pembeda. Saya beri tanda koma gitu. 1, ya, yakni disertai dengan sukacita, perasaan. Nanti perasaan ini menjadi faktor pembeda. Ada sukacita, ada perasaan tidak senang, ada perasaan netral. Faktor pembeda yang kedua adalah berasosiasi dengan pandangan salah. Nanti ada yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Faktor pembeda yang ketiga tanpa dorongan, artinya spontan. Ya, nanti ada faktor pembeda dengan dorongan, artinya dengan bujukan dan seterusnya, ya. Jadi 3 faktor pembeda ini kalau dianalisa, digabung-gabungkan, maka kita akan menemukan jumlahnya 8 loba mula cita, atau 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan. Inilah kesadaran yang sedang serakah pada saat keserakahan muncul di batin Anda. Bukan Anda yang serakah, tapi kesadaran inilah yang serakah. Anda aman. Ya, yang kedua, mari kita baca. Ta sampayutang sa sangkarika mekang. Bahasa Indonesianya. Lihat, yang membedakan hanya poin yang ketiga, kan? Yang tadi tanpa dorongan, yang sekarang dengan dorongan. Yang ketiga, bahasa Indonesianya. Ya, yang keempat.
Bahasa Indonesianya. Anda udah perhatikan 3 faktor pembedanya ya, berubah satu persatu ya. Ya, sehingga variasinya sekarang Anda dapat 4. Sekarang kita sedang membahas jenis keserakahan yang muncul yang disertai dengan perasaan somanasa, sukacita. Lihat, jadi hati-hati sekarang. Pada saat batin Anda sedang senang, ya, sedang kelihatannya menurut Anda berbahagia, sedang bersukacita, bukan berarti batin Anda sehat loh. Kalau Anda sedang, misalkan mereka yang hobinya bergunjing gitu, kalau ketemu sama sesama kawan bergunjing, wah sukacitanya muncul. Paham? Ya, seseorang yang suka ngomongin keburukan orang, suka memfitnah, kan sudah belajar kan seseorang ini kelompok, seseorang akan berkumpul, berkelompok sesuai dengan sifatnya kan. Seseorang yang suka bergunjing itu kebetulan kok ya bisa ketemu sama kelompoknya loh. Seseorang yang sukanya memfitnah itu juga ketemu loh dengan kelompoknya. Nanti akan ketemu juga orang yang hobinya juga memfitnah. Nah begitu dia memfitnah, dia akan menciptakan story, ya, cerita yang melambung-lambung yang membuat dia bersukacita. Hati-hati. Jadi kalau batin Anda sedang bersukacita, poin pertama sekarang dalam Abhidhamma, belum tentu batin Anda berada dalam keadaan yang baik atau sehat secara mental. Karena bisa jadi kesadaran tersebut muncul dari kesadaran yang berakar pada lobha, keserakahan, ya. Jadi kemudian yang kelima kita akan baca sekarang, yang berbeda adalah jenis perasaannya. Dibaca. Didik kata. Yang berikutnya, yang berikutnya, yang terakhir, nah, kedelapan jenis kesadaran ini disertai dengan keserakahan atau lobha mula cita, kesadaran yang berakar pada keserakahan atau berakar pada lobha. Nah, apa yang Anda pahami dengan keserakahan? Keserakahan itu bukan berarti kalau Anda sedang menginginkan sesuatu secara berlebihan. Yang disebut lobha itu bervariasi dari kemelekatan Anda yang paling lembut pun, misalkan kemelekatan Anda terhadap anak Anda, suami Anda, istri Anda, kelihatannya itu tidak harmful. Tetapi kalau di sana ada kemelekatan, maka kesadaran yang berakar pada lobha, keserakahan itu muncul, ya. Atau mungkin kemelekatan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya. Meskipun kelihatannya itu adalah rasa sukacita terhadap objek yang bagus, Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi kalau itu menjadi kemelekatan, maka ini adalah kesadaran yang tidak baik, ya. Inilah mengapa Buddhism dari awal sampai sekarang menjadi agama yang tidak pernah ada satu tetes pun darah yang tertumpah hanya gara-gara untuk membela agama Buddha. Kita ini orang yang super baik, ya. Kalau wiharanya dihancurkan, ya kita bangun lagi. Tidak ada kita marah-marah membalas dendam, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau Anda melekat, maka Anda akan efeknya akan marah. Dia sih menjelek-jelekan agama Buddha sih, nah, Anda marah-marah. Ini efek dari kemelekatan Anda terhadap agama Buddha. Dia sih menjelek-jelekan bantai kesayangan saya sih. Nah, kalau Anda membalas, maka itu efek dari kemelekatan Anda terhadap bantai tersebut. Jadi inilah yang disebut lobha, bukan hanya nafsu yang menggelora, yang meledak-ledak, Anda bernafsu terhadap pasangan Anda dan lain sebagainya, tetapi
juga termasuk kemelekatan yang lembut seperti itu. Ya, ini pun dikatakan secara mental tidak sehat, secara moral pantas dicela, dan juga akan menghasilkan, ini yang penting, menghasilkan penderitaan. Jadi sekarang Anda tahu ada berapa jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan atau loba, variasinya ada loba. Ada 8, sesungguhnya hanya ada 1, tetapi karena dia muncul berbeda-beda, ya, dengan perasaan berbeda, dengan ada pandangan salah atau tidak, ada dorongan atau tidak, maka variasi kemunculannya itu menjadi 8. Nah, meskipun disebut sebagai kesadaran yang berakar pada loba, sesungguhnya kesadaran ini juga mempunyai akar yang lain, yaitu moha. Jadi loba dan moha bekerja sama. Loba itu selalu muncul, moha, delusi, khayalan, kebodohan itu selalu muncul di 12 kesadaran aku salah atau yang tidak baik ini. Contoh, dalam bentuk mengelabui kita, memberikan pemahaman yang keliru, ya. Kalau kita sedang bernafsu atau melekat kepada mungkin katakanlah anak, istri, suami Anda, begitu ya. Kalau batin Anda menganggap bahwa anak, istri atau suami Anda itu adalah sesuatu yang solid, maka ini adalah ada yang disebut anak, suami atau istri, maka ini adalah peran dari moha, mengelabui pandangan kita. Padahal sesungguhnya tidak ada suami, istri, anak. Yang ada apa? Panca kanda, 5 agregat, dia yang muncul lenyap. Jadi moha ini selalu muncul di 12 jenis kesadaran aku salah atau yang tidak baik. Nah, tadi saya katakan keserakahan dan kebencian tidak bisa muncul bersama-sama. Ya, kenapa? Karena sifatnya berbeda. Keserakahan ini, ya, kemelekatan ini muncul, karakteristiknya ini penting sekali, ya. Jadi di dalam Abhidhamma nanti Anda akan mulai diajarkan untuk mengenali ciri dari setiap dhamma, ciri dari setiap cita, ciri dari setiap cetasika, ciri dari setiap rupa atau materi pembentuk tubuh jasmani ini. Mereka semua mempunyai apa yang disebut ciri karakteristik individual, sabhawa lakkhana, ya. Dan ini harus Anda pahami, bahwa masing-masing dhamma itu mempunyai karakteristik individual yang berbeda-beda. Karakteristik dari keserakahan apa? Dia menggenggam objek dan tidak mau dilepaskan. Kalau di dalam sutta sering diberi perumpamaan di kitab komentar seperti seekor lintah yang menggigit seseorang, dia tidak mau melepaskan gigitannya. Itu ciri dari keserakahan atau ciri dari kemelekatan. Atau contoh yang kedua seperti monyet yang kena perangkap jebakan monyet itu kan, paham nggak? Ada jebakan monyet, begitu dia mengambil pisang kan jadi menggenggam, lubangnya kecil, pada saat tangannya menggenggam dia tidak bisa keluar. Sebenarnya kalau dia mau keluar mudah saja, tinggal dilepas pisangnya, maka tangannya mengecil lagi sehingga dia bisa keluar dari lubang yang pas kecil tadi. Jebakan monyet di masa lalu kan seperti itu. Jadi para pemburu monyet yang ingin menangkap monyet, ya, dia akan membuat jebakan dengan diberi lubang yang cukup kecil sehingga tangan monyet yang bisa masuk hanya tangan monyet yang begini saja dimasukkan, dan di dalam jebakan itu diberi pisang, contohnya itu diberi pisang. Begitu dia bernafsu ngelihat kan ada kemelekatan pada pisang kan, diambillah pisangnya, dimasukkan tangannya, kemudian diambil pisang. Pada saat dia mau menarik keluar tidak bisa. Kenapa? Tangannya menjadi lebih besar, dan setelah itu dia ditangkap oleh pemburu. Bodohnya si monyet, karena si moha tadi, ya, sesungguhnya dia bisa lolos dari tangkapan pemburu mudah sekali dengan cara apa? Lepaskan. Dan ini pun yang harus Anda lakukan. Kalau Anda sedang menderita, apa yang harus Anda lakukan? Lepaskan. Biarkan sesuatu itu pergi. Ya, lepaskan. Jadi itu karakteristik dari keserakahan. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa sabhawa lakkhana, karakteristik individual dari semua dhamma nanti harus Anda pahami. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa melihat bahwa segala sesuatu itu anicca, segala sesuatu itu tidak kekal, ya.
Karena kalau Anda tidak paham karakteristik individual, Anda akan menangkapnya sebagai satu kesatuan, satu keutuhan, sehingga apa? Anda akan gagal melihat bahwa segala sesuatu itu hanyalah muncul lenyap. Karena Anda gagal melihat bahwa segala sesuatu muncul lenyap, maka keakuan akan menguat. Tapi kalau Anda mampu melihat bahwa segala sesuatu anicca, maka ya kesombongan tentang aku dan milikku akan hancur, akan lenyap. Ya, nah bagaimana Anda bisa merealisasi anicca kalau tanpa Anda pahami karakteristik individual dari masing-masing keadaan batin Anda? Kalau Anda menganggapnya bahwa keserakahan dan kemarahan adalah fenomena batin yang satu, maka Anda akan menganggap, oh iya ini aku kekal ini. Tapi kalau Anda melihat, dan memang sesungguhnya seperti itu, bahwa keserakahan dan kemarahan adalah dua wujud yang berbeda, dua fenomena yang berbeda, maka Anda akan mulai melihat keserakahan muncul, hilang, kemarahan muncul, hilang. Ya, jadi inilah Abhidhamma. Anda akan diajari untuk melihat karakteristik individual dari masing-masing keadaan batin Anda, juga karakteristik individual dari tubuh jasmani Anda. Ya, jadi ada 8 jenis. Mari kita lanjutkan. Ya. Kesadaran yang berakar pada keserakahan ada 8 dari penjelasan dari kitab subkomentarnya ya. Dari 4 tingkatan kesadaran lingkup indrawi juga dibagi menjadi 4 ke dalam akusala cita, kusala cita, wipaka dan kirya, tadi sudah dijelaskan. Terus ada kalimat seperti ini ya. Kecuali yang buruk dan tanpa akar, mereka semua disebut kesadaran yang indah ya. Kesadaran yang buruk ada 12, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kesadaran yang tanpa akar ada berapa di tabel Anda? Yang kedua 18. Betul? 12 tambah 18 berapa anak-anak? 30. 89 dikurangi 30, 59 ya. Sisanya berarti disebut kesadaran yang indah, sobana cita. Yang 59 tadi, yang ke bawahnya. Tapi yang 12 akusala cita dan 18 kesadaran tanpa akar disebut asobana cita atau kesadaran yang tidak indah. Nah, kenapa ada kalimat kecuali yang buruk dan tanpa akar, sisanya mereka disebut yang indah? Ini hanyalah kalimat dari Acarya Anuruddha untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa sesuai dengan tingkatannya, tadi makin tinggi batinnya, makin kualitasnya bagus, maka dia ingin menganalisa yang paling rendah dulu, kecuali yang buruk dan tanpa akar dulu, ya. Kemudian dengan kalimat tadi, kecuali yang buruk dan tanpa akar. Kesadaran yang disertai keserakahan dijelaskan terlebih dahulu karena mereka muncul pertama kali dalam proses kelahiran kembali. Jadi setiap seseorang atau semua makhluk yang mengalami kelahiran kembali, maka kesadaran yang pertama masuk ke dalam kandungan, katakanlah dalam kasus seseorang atau satu makhluk terlahir sebagai manusia, maka jawananya yang pertama, kesadarannya yang pertama itu selalu disertai oleh loba, keserakahan, kemelekatan terhadap kehidupan. Ya, jadi inilah mengapa di dalam Abhidhamma Sanggaha loba mula cita dijelaskan terlebih dahulu. Ya, meskipun di Dhamma Sanggani penjelasannya urutannya menjadi berbeda. Ya, kemudian yang setelah loba mula cita, maka yang kemudian diterangkan adalah dosa mula cita. Kenapa? Karena kesadaran yang disertai oleh perasaan tidak senang juga mempunyai kesamaan dua akar, yaitu akar apa? Dosa dan moha, ya. Selanjutnya poin apa? Jenis yang ketiga, klasifikasi yang ketiga baru kesadaran yang berakar pada moha, karena hanya satu akar, dan selanjutnya baru kesadaran yang tanpa akar. Jadi ini model analisa dari Acarya Anuruddha, ya. Jadi kita sudah melihat, ya, sudah mencoba untuk menganalisa. Saya ulangi lagi, ada berapa jenis kesadaran yang berakar pada keserakahan? Ada 8. Mari kita analisa lagi. Apa saja itu yang 8 itu?
Tadi Anda membaca Somanasa Sahagatang atau disertai dengan perasaan sukacita. Jadi istilah ini merujuk kepada satu perasaan batin yang menyenangkan. Tadi sudah saya katakan ya, kalau batin Anda berada dalam keadaan yang menyenangkan, hati-hati, belum tentu itu adalah kesadaran kusala atau kesadaran yang baik. Ya bisa jadi itu adalah kesadaran yang tidak baik ya. Kemudian faktor pembeda yang kedua, didik gata sampayutang, berasosiasi dengan pandangan salah. Penjelasan dari kitab sub komentar adalah pada saat Anda melakukan sesuatu didorong oleh keserakahan dan juga ada pemahaman pandangan salah, yakni di sini disebutkan kesadaran yang muncul bersama dengan salah satu dari 62 pandangan salah. Ya, di kelas hari Minggu Pariyati Sasana saya sedang mengupas 62 pandangan salah. Atau ada pemahaman tentang adanya roh diri yang kekal, ya. Atau ada kemelekatan yang kuat terhadap aku dan milikku, ya, dalam bentuk hanya ini saja yang benar, yang lain salah. Ya, ini kan sikap batin yang penuh kemelekatan kan. Kalau Anda mempunyai kemelekatan bahwa hanya agama Buddha yang benar dan yang lain salah, kalau ini menjadi kemelekatan bukan kebijaksanaan, beda. Ada orang bijaksana mengatakan ya ini yang baik, yang lain kurang baik. Tapi dia tidak melekat. Artinya apa? Kalau pahamnya diganggu, dia tetap bisa memaafkan, tetap bisa tersenyum. Tapi kalau kita melekat, kalau paham Anda diganggu, maka Anda akan bereaksi secara negatif dan penderitaan akan muncul. Ya. Nah, ini yang disebut pandangan salah. Jadi kadang Anda sedang serakah diikuti dengan pandangan salah juga, atau kadang Anda sedang serakah terhadap sesuatu tapi tidak ada pandangan salah yang menyertainya, ya. Faktor yang ketiga termasuk di sini adalah pandangan salah itu juga termasuk apa? Memahami bahwa segala sesuatu itu adalah kekal. Kalau Anda mengejar sesuatu di dunia ini dengan mengatakan memahami setelah Anda mendapatkannya, maka setelah itu Anda akan bahagia, kekal dan abadi, maka ini adalah pandangan yang salah. Ya, jadi atau juga opini-opini yang tidak berdasarkan pada fakta, kenyataan, atau tidak berdasarkan kebenaran. Jadi Anda lihat di dalam kesadaran yang berakar pada keserakahan, paling tidak Anda melihat berapa fenomena yang berbeda. Satu, cita, ya, itu fenomena terpisah. Kemudian fenomena yang kedua apa? Loba, ya, keserakahan itu sendiri. Kemudian fenomena yang ketiga apa? Moha, muncul juga kan moha kan. Fenomena yang berikutnya apa? Pandangan salah, itu juga fenomena mental, fenomena batin. Kemudian fenomena yang berikutnya adalah dorongan, induksi, baik itu dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Dan kesemuanya itu sebenarnya meskipun dia fenomena yang terpisah, di dalam kitab tafsir dikatakan bercampur secara sempurna. Ibaratnya seperti air dari dua sungai yang bertemu di lautan, ya, dia akan bercampur sehingga kita akan sulit untuk bisa membedakan bahwa air yang di dalam tempat ini air dari sungai A, air yang ini dari sungai B, dan seterusnya. Jadi cita dan cetasika bercampur secara sempurna sehingga manusia yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Dhamma akan sulit untuk membedakannya. Kita saat ini bisa membedakannya karena guru kita mengajarkannya kepada kita. Tetapi dulu Buddha tidak ada yang mengajarkannya. Beliau melihat melalui pengalaman meditasinya, ya. Dan untung beliau mengajarkannya kepada kita sehingga sekarang kita bisa membedakan antara cita dan cetasika, perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah pandangan yang salah. Kemudian faktor pembeda yang ketiga adalah dorongan, saksangkarikam, dengan dorongan di sini, ya. Artinya apa? Didahului dengan pengerahan tenaga baik itu oleh diri sendiri atau orang lain. Sementara sebaliknya aksangkarikam, tanpa dorongan, itu dipahami sebagai kebalikannya. Jadi atau sering diterjemahkan aksangkarikam itu spontan. Anda melakukan sesuatu secara spontan, maka jenis yang muncul adalah jenis yang tanpa dorongan. Atau Anda mau melakukan sesuatu, awalnya tidak ingin melakukan sesuatu, kemudian Anda didorong oleh teman Anda, dibujuk oleh teman Anda, iyalah nggak apa-apa lah, serakah sekali-sekali ya. Akhirnya Anda berubah pikiran, oh iya deh nggak apa-apa, ya.
Jadi kesadaran yang muncul adalah yang dengan dorongan atau dengan bujukan atau tidak spontan. Jadi dorongan, bujukan bisa muncul juga dari diri sendiri. Anda sebenarnya tidak ingin melanggar sila. Ya, misalkan Anda sedang mengambil 8 sila sehingga setelah jam 12 siang tidak boleh makan makanan yang padat kan. Anda sebenarnya sampai jam 7 malam sudah bisa melewatinya gitu ya, mempertahankannya. Setelah itu Anda mulai mendorong diri Anda. Buat apa ya latihan kayak gini ya? Dapatnya cuma lapar doang. Nah, akhirnya Anda terbujuk oleh diri Anda sendiri ya. Jadi akhirnya yang muncul adalah kesadaran yang berakar pada keserakahan yang dengan dorongan ya. Jadi dorongan itu Anda pahami bisa muncul didorong oleh orang lain, dibujuk oleh orang lain, atau juga dibujuk oleh diri Anda sendiri yang membujuknya. Dan bujukan dorongan itu bisa muncul melalui satu ucapan, bisa muncul melalui perbuatan tangan, tubuh ya. Misalkan Anda tidak mau datang ke tempat saya. Setelah saya, nah, Anda kemudian terbujuk kan datang ke sini kan, ya. Atau bisa terbujuk oleh pikiran Anda sendiri. Jadi ini variasi-variasinya, ya. Kemudian jenis perasaan yang kedua tadi UPK atau ketenangan itu adalah perasaan netral. Jadi Anda sedang keserakahan, kesadaran yang berakar pada loba keserakahan sedang muncul, tetapi perasaan yang menyertainya netral-netral aja. Sering kan ya? Jadi ada dua jenis perasaan yang membedakan, yang satu sukacita, yang satu netral, ya, berada di tengah-tengah, atau secara teknis juga dikenal sebagai duka mak sukha wedana. Perasaan yang bukan duka, bukan pula suka. Bukan tidak menyenangkan, tetapi juga bukan menyenangkan, netral-netral saja, ya. Nah, selanjutnya ini menarik. Di dalam dhamma yang berkondisi seperti yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, ya, saya waktu itu kalau Anda masih ingat, segala dhamma ini kecuali nibbana itu semuanya berkondisi. Artinya berkondisi apa? Kemunculannya tergantung pada sebab dan kondisi. Contoh, Anda bisa mendengar ke arah saya. Proses mendengar suara saya ini bukan proses yang independen, bebas dari sebab yang mendahuluinya, yang tiba-tiba muncul. Anda bisa mendengarkan ke arah saya, mendengar suara saya karena satu, Anda punya telinga sehat. Ya. Dua, suara saya masuk mengenai indera telinga Anda. Betul? Kemudian yang ketiga apa? Syarat yang ketiga, space. Antara telinga Anda dan suara ini ada space, ada ruangan. Ya, ada ruangan yang tersedia. Menarik ya. Karena kalau salah satu syarat saja itu tidak dipenuhi, maka Anda tidak ada proses mendengar. Contoh, coba telinga Anda tutup sehingga tidak ada space, tidak ada ruangan. Anda bisa mendengar suara. Karena ruangan sudah Anda tutupin. Paham? Ya, atau misalkan atau yang keempat itu perhatian, Anda mendengarkan ke arah suara. Jadi lihat, segala sesuatu yang muncul ya, karena ini dhamma yang berkondisi, maka selalu didahului oleh sebab dan kondisinya. Sama juga dengan somanasa, perasaan yang menyenangkan, perasaan sukacita. Kenapa bisa muncul? Apa yang menyebabkan? Di dalam kitab tafsir disebutkan ya, karena ada objek yang menyenangkan. Ya. Kalau ada objek yang menyenangkan, maka perasaan menyenangkan akan muncul. Ya. Anda suami begitu melihat istri, perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan? Dia lagi gitu jangan. Menyenangkan kan? Ya, karena suami atau istri adalah objek yang menyenangkan buat Anda, ya. Atau terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang disertai dengan perasaan sukacita. Jadi ini kesadaran pertama di kandungan mamah Anda dulu, pada saat Anda masuk ke dalam kandungan mama. Kesadaran pertama yang muncul, kalau kesadaran pertama yang muncul itu disertai dengan somanasa, sukacita, maka Anda akan cenderung menjadi pribadi yang riang gembira. Ada kan pribadi orang yang reserve, yang hati-hati gitu, diajak senyum susah, ada kan? Tapi ada orang yang gak diajak senyum aja senyum. Ya,
Kenapa hal ini terjadi? Salah satu faktornya mungkin analisanya karena dia mempunyai kesadaran penyambung kelahiran kembali yang pertama dulu disertai dengan perasaan menyenangkan. Sementara orang yang diem terus stay cool man gitu ya, mungkin dia UPK dulunya ininya. Ya, jadi memang bakatnya dari pertama itu bibitnya seperti itu UPK gitu, ya. Nah, sebab yang selanjutnya atau ini dia adalah seseorang yang karakternya tidak suka berpikir mendalam. Nah, hati-hati kalau Anda sering ketawa berarti Anda termasuk, menurut kitab ini Anda termasuk pribadi yang tidak suka berpikir mendalam. Ya, saya suka ketawa kan? Berarti saya bukan pribadi yang suka berpikir mendalam kan? Ada baiknya kalau benar ya, ngapain dipikir mendalam? Orang ke sesuatu muncul lenyap sendirinya, udah biarin aja, lu gue end. Nah, kan lebih enak kan? Stres muncul kalau Anda suka berpikir mendalam loh, malahan loh. Hah? Mendalam saking dalamnya akhirnya kejegur Anda. Dan gak bisa bangkit lagi. Ya, kemudian UPK apa itu sebab yang menyebabkan kemunculannya? Ya, objeknya cukup menyenangkan atau ya biasa-biasa saja, itu artinya ya, atau terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran yang disertai dengan perasaan netral dan mempunyai karakter yang suka berpikir mendalam. Ya. Dia suka berpikir segala sesuatu dipikir mendalam gitu, mencoba stay cool tadi kan, diem ada ininya apa, garis bibirnya flat aja gitu dia. Yeah. Ya. Nah, sama loba. Sekarang saya tanya, keserakahan bisa muncul kenapa? Kan ada sebabnya kan, bukan berarti keserakahan itu muncul tiba-tiba tanpa sebab. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau persepsi Anda, persepsi di dalam kesadaran cita mengelabui cita ya, dengan mengatakan, menganggap bahwa objek ini saya bisa, di dalam objek ini saya bisa menemukan kenikmatan dan kepuasan. Jadi ada persepsi yang mempengaruhi cita yang mengatakan bahwa di dalam objek tersebut ada kenikmatan. Maka loba bisa muncul, keserakahan bisa muncul. Nah, lihat, proses pencerahan sebenarnya sedikit banyak merubah persepsi kita, merubah cara pandang kita. Kalau Anda mengatakan dunia ini adalah sesuatu yang bisa, persepsi saat ini mengatakan di dalam dunia ini ada kepuasan, ada kenikmatan, maka keserakahan, kemelekatan muncul. Tapi apa yang dianggap sebagai kepuasan dan kenikmatan di dalam dunia ini, orang bijaksana, orang yang tercerahkan menganggapnya sebagai berbeda. Arahat Buddha menganggapnya dunia ini penuh penderitaan. Tapi orang yang belum tercerahkan menganggapnya dunia ini penuh kebahagiaan. Makanya loba muncul, loba mula cita muncul terus. Ya, muncul lenyap, muncul lagi yang jenisnya sama lagi. Lenyap lagi, muncul jenisnya sama lagi. Jadi terus-terusan di sana terus, ya. Nah, sebab yang berikutnya tentang titik gatak gone to the view, gatak gone, titik pandangan salah gone, pergi kepada pandangan salah, atau cukup diartikan sampayuta, berasosiasi ya, terkait dengan pandangan salah. Kenapa ada seseorang yang selalu mempunyai pandangan salah, seringkali memunculkan pandangan salah di dalam kesadarannya? Karena alasannya dia berkumpul dengan orang yang mempunyai pandangan salah. Lihat, seseorang yang mempunyai sifat sama akan berkumpul. Kalau Anda berkumpul, bersahabat, hidup di dalam komunitas yang mempunyai pandangan salah yang ditonjolkan, maka batin Anda pun akan cenderung juga membangun pandangan salah di dalam batin Anda. Anda akan meniru cara mereka. Ya, makanya Buddha mengajarkan kepada kita untuk mempunyai kalyana mitta, teman spiritual yang baik. Karena kalau Anda mempunyai teman spiritual yang baik, maka Anda akan mencontoh cara mereka berpikir, mencontoh cara mereka berkata-kata, mencontoh cara mereka memutuskan sesuatu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah meyakini pandangan tentang kekekalan dan pemusnahan. Artinya setelah kehidupan ini Anda akan dianugerahi kehidupan surga yang kekal.
ya, atau dihukum nanti di neraka yang kekal, ya, maka Anda akan cenderung juga membangun pandangan yang salah. Ingat, pandangan penting sekali. Kalau pandangannya udah salah, maka seluruh perjalanan spiritual Anda akan menuju ke arah yang salah. Ya, kalau pandangan Anda udah ke sana, maka Anda akan berjalannya ke sana. Kalau pandangan Anda ke kiri, maka Anda akan berjalannya ke kiri. Kira-kira seperti itu. Kalau pandangan kita sudah benar, maka seluruh perjalanan spiritual kita akan benar. Saya tahu bahwa musuh sejati kita, kan Buddhism diajarkan bahwa musuh sejati kita itu adalah kilesa kita sendiri, kekotoran batin kita sendiri. Sehingga pada saat kita berada di dalam situasi yang penuh konflik, kita akan mempraktekkan pengendalian diri supaya tidak memunculkan kemarahan. Ini kan pandangan benar. Coba kalau pandangan kita udah salah, siapa yang menghina kamu, hajar bleh. Kalau pandangannya udah salah, akhirnya kita bereaksi secara salah, ya. Jadi pandangan ini sangat penting sekali. Oleh karena itu Anda sudah dari awal harus tahu dulu pandangan benar itu seperti apa, ya. Ada juga ini dari Dhammasanggani Atthakatha, dari kitab Atta Salini, disebutkan dari kitab yang berbeda. Kenapa seseorang atau batin yang disertai pandangan salah bisa muncul di seseorang tertentu, ya, secara terus-menerus? Salah satu sebab-sebabnya adalah karena dia sering mendengar ajaran yang tidak baik, ya, atau dia mempunyai juga teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik itu tidak paham, disebutkan 4 satipatthana, tanpa pengendalian diri, dalam silanya, patimokanya, tidak ada pengendalian diri, ya. Kemudian juga mempunyai, kalau biku itu ajiwa parisudi, latihan kemoralan untuk membersihkan cara hidup kita, ya. Biku ini tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, tidak boleh, banyak sekali peraturan kebikuan dan lain sebagainya. Ini dalam konteks biku, tapi dalam konteks umat berumah tangga, Anda bisa membangun pandangan salah, menjadi satu pribadi yang mempunyai pandangan salah, selalu bereaksi dengan pandangan yang salah. Hal ini sangat dimungkinkan karena pilihan Anda. Anda memilih teman yang mempunyai pandangan yang salah, Anda mempunyai teman yang tidak baik, dan itu Anda akan terpengaruh, ya, komunitas yang tidak baik, ya. Kemudian Anda tidak punya keinginan untuk melihat Arya, orang suci, ya, tidak punya keinginan untuk melihat Buddha dan Sapurisa, orang yang baik. Tapi dalam konteks Dhamma disebut orang yang suci, ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Tidak ada keinginan, ya. Kemudian juga, nah ini kitab loh, ini bukan saya, ya. Anda mempunyai teman yang perilakunya yang tidak benar. Apa itu? Menyukai hingar-bingar pesta. Yo, sana ada pesta, yiha. Seperti dulu siapa itu? Upatissa dan siapa? Yang kemudian menjadi yang Arya, Sariputta dan juga Moggallana, kan sebelumnya suka berpesta, kan? Hidupnya dihabiskan dari satu pesta ke pesta yang lain, kan? Ya, berbahaya. Untung beliau berdua sadar dan akhirnya menjadi murid-murid paling dekatnya Buddha, tangan kanan dan tangan kirinya Buddha. Tapi berapa banyak makhluk yang suka pesta itu? Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang suka pesta itu jelek, tapi biasanya mereka yang suka pesta itu, biasalah, apalagi ibu-ibu. Kalau nggak ngerumpi, nggak asik, kan? Kalau udah pesta ngerumpi nanti. Kemarin si A, nah. Dan sukacita muncul, pandangan salah muncul, ya. Dan bisa spontan, bisa tidak spontan, dengan dorongan, bisa tanpa dorongan. Lihat, ya, hati-hati, restrain, kendalikan diri. Datang ke pesta boleh, tapi Anda harus penuh mindful, ya, penuh perhatian, ya, penuh pengendalian diri. Ini bukan dari Bante Keminda, ini dari Atta Salini, kitab komentar dari Abhidhamma Pitaka yang pertama, Dhammasanggani, ya. Itu Saddhamma sawanang akalyana mitata ariyanang adasana kama tadini ayoniso manasikaro. Jadi penjelasannya salah satunya ada seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu di dalam hidup Anda juga harus hati-hati di dalam memilih kehidupan Anda, ya. Kalau Anda memilih kehidupan yang
mengandung bahaya, nanti satu saat Anda terkena bahaya, ya jangan menyalahkan why. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu. Hukum karma mengajarkan kepada Anda bahwa Anda, pengalaman yang datang kepada Anda, mereka datang kepada Anda karena memang Anda pantas untuk menerimanya, ya. Jadi jawaban terhadap why apa? Why not? Ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Sebab tentang asangkarika, yakni yang spontan, ya. Kenapa? Seseorang bisa melakukan sesuatu dengan spontan, tapi yang lain bisa dengan bujukan. Di sana sebabnya kalau cuaca pas enak, seseorang cenderung melakukan sesuatu secara spontan. Cocok buat dia gitu ya. Makanan juga enak buat dia gitu. Jadi kondusif semuanya, maka seseorang akan cenderung melakukan segala sesuatunya spontan. Kalau seseorang udah lapar, ya cuaca nggak kondusif, diminta melakukan sesuatu, dia akan mikir-mikir dulu, nunggu dipujuk dulu, ya, nunggu didorong dulu. Ya. Catatan. Walaupun kesadaran ini juga berakar pada moha, tadi sudah saya sampaikan, tetapi hanya dinyatakan sebagai loba saha gata atau disertai dengan keserakahan, karena loba di sini adalah faktor yang membedakan. Artinya tidak disebutkan mohanya. Kenapa? Karena moha juga bukan pembeda. Moha nanti muncul di kesadaran yang berakar pada kebencian, dosa. Moha juga nanti akan muncul di jenis yang ketiga, moha mula cita, kesadaran yang berakar pada moha juga. Jadi moha di put aside, namanya diberi nama hanya loba saha gata, atau di Myanmar sering disebut loba mula cita, kesadaran yang berakar pada keserakahan, ya. Nah, saya akan memberikan contoh ini dari kitab kita juga, kitab sub komentar. Contoh kesadaran yang pertama tadi, Anda masih ingat apa? Coba dibaca ulang. Somanasa sahagatam didik kata sampayutam asangkarikam mekam. Ya, satu kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita, terus berasosiasi atau terkait dengan pandangan salah dan spontan. Contohnya seperti ini. Ini dari kitab kita ya, saya terjemahkan. Seseorang menikmati objek-objek panca indera, ya, objek mata, telinga dan lain sebagainya, dan dia meyakini bahwa nggak ada bahayanya dengan objek-objek tersebut, ya, atau dengan batin yang tajam, spontan, artinya tanpa usaha, ya, ia menganggap apa yang dilihat sebagai sesuatu yang baik, maka jenis kesadaran pertamalah yang muncul, ya. Jadi lihat, seseorang menikmati berarti dengan perasaan sukacita, ya kan? Kemudian meyakini bahwa objek indrawi nggak ada bahayanya, tidak ada bahayanya, artinya meyakini bahwa objek ini kekal. Dia tidak tahu bahwa objek ini nanti cepat atau lambat akan meninggalkan dia. Ini kan pandangan salah, percaya pada kekekalan, ya. Berarti berasosiasi dengan pandangan salah dan spontan. Ya, jadi kalau seseorang melakukan seperti yang contoh pertama tersebut, maka pada saat itu kesadaran loba mula cita yang pertama yang muncul. Kalau yang kedua, maka ia akan melakukan hal di atas tadi dengan batin yang lamban dan dengan butuh usaha, bujukan, dorongan, tidak spontan, ya. Contoh yang ketiga, ketika tidak ada pandangan salah, ya, misalkan seseorang melanggar sila dengan batin yang tajam, spontan, tanpa usaha. Artinya gimana? Bagaimana mungkin seseorang melanggar sila tapi pada saat itu tidak ada pandangan salah? Kan begitu pertanyaannya, ya. Penjelasannya adalah seseorang melanggar sila, ya, dia tahu bahwa pelanggaran sila ini tidak baik, bahwa pelanggaran sila ini kama buruk. Dia tahu, and yet dia tetap melakukannya. Ya, contoh tadi misalkan sudah tahu Anda baru saja mengambil 8 sila uposatha, ya, jam 7 malam, Anda tahu ini melanggar sila, tapi Anda lakukan juga. Jadi pada saat itu, ya, kesadaran yang berakar pada keserakahan, ingin makan muncul, tidak berasosiasi, tidak terkait, tidak disertai, tidak berasosiasi dengan pandangan salah, ya, dan kemudian bisa spontan, bisa tidak spontan. Paham, ya? Kemudian contoh yang keempat,
ketika ia melakukannya dengan batin yang lamban dan dengan dorongan usaha. Ya, contohnya. Kemudian nomor 5 sampai dengan 8 dipahami dengan contoh seperti tadi, tapi perasaan yang muncul adalah UPK. Dia melakukannya dengan perasaan UPK, netral, ketenangan. Ya, nah dengan demikian maka saya rasa kita cukupkan kelas kita malam hari ini. Terima kasih.